Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Bagaimana kabarnya Sobat Hero? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu yang disebut dengan ilusi, delusi, dan juga halusinasi. Dimana ketiga istilah tersebut adalah terjadi karena ada gangguan psikiatrik oleh penderitanya, sehingga seolah-olah melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pada episode kali ini kita akan mengupas dan sedikit membedah tentang hal-hal yang berhubungan juga dengan ilusi optik. Tetapi ilusi optik ini terjadi karena kejadian yang alami atau karena faktor alam. Ilusi optik itu disebut dengan fata morgana. Apa yang disebut dengan fata morgana dan kenapa fata morgana bisa terjadi? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama. Jangan skip dulu videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Sebelum kita membahas dan mengupas lebih dalam tentang fata morgana, maka saya ingin mengambil garis besar dari episode sebelumnya ataupun benang merah daripada episode sebelumnya, yaitu tentang halusinasi, kemudian ilusi dan delusi, di mana ketiga-tiganya itu adalah murni karena si penderita yang melihat ilusi, delusi, dan halusinasi itu memang terkena gangguan mental atau psikiatrik dan sejenisnya. Tetapi kalau fata morgana itu berbeda dengan ketiga istilah tersebut. Fata morgana terjadi murni karena faktor alam. Artinya tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Apa itu fata morgana dan bagaimana fata morgana bisa terjadi? Karena memang banyak orang yang mengalami hal-hal demikian, sehingga sulit membedakan apakah ini ilusi, apakah ini delusi, apakah halusinasi, atau bahkan fata morgana. Fata morgana ternyata diambil dari sebuah nama sesosok peri. Sesosok peri itu namanya adalah Faile Morgana. Faile Morgana adalah sesosok peri yang konon adalah saudari dari seorang raja mitologi dari kepercayaan Britania Raya yang bernama King Arthur. Kalau Anda tahu, King Arthur itu adalah sesosok raja atau seorang raja yang sangat bijaksana, yang biasanya sering kita jumpai di kartu-kartu remi atau di permainan remi. Sehingga beliau mempunyai kesaktian dan juga mempunyai saudari yang berupa sesosok peri yang bernama Faile Morgana. Sesosok peri itu ternyata memiliki kemampuan di atas peri rata-rata, yaitu mempunyai kemampuan mengubah dirinya menjadi bentuk-bentuk yang lain, sehingga bisa membolak-balikan siapa saja yang melihat peri tersebut. Makanya kalau fata morgana itu kan biasanya sering menipu, seolah-olah ada padahal tidak ada. Nah, itu adalah sekelumit tentang cerita asal-usul dari penamaan fata morgana itu sendiri. Lantas apa sebenarnya fata morgana dan bagaimana fata morgana bisa terjadi? Fata morgana adalah suatu peristiwa atau sebuah kejadian alamiah yang sering terjadi di belahan bumi manapun, entah di bagian utara, selatan, timur, ataupun barat. Fata morgana terjadi akibat pembiasan cahaya terhadap suhu atmosfer bumi. Ketika suhu atmosfer bumi mengalami sebuah istilahnya adalah perbedaan antara atas dan bawah, maka terjadilah fata morgana. Artinya ketika sinar matahari yang menyinari bumi itu bisa diserap oleh mata manusia, dalam hal ini yang di atas itu ternyata lebih rendah daripada yang di bawah, sehingga terjadilah pembiasan cahaya dan terjadilah ilusi optik yang disebabkan oleh suhu atmosfer bumi yang berbeda-beda. Ketika kita melihat dengan mata telanjang, maka seolah-olah ada objek yang berbeda, padahal tidak. Itu yang disebut dengan fata morgana. Fata morgana biasanya sering terjadi di area-area yang sangat luas. Katakanlah di lautan, padang pasir, lalu kemudian di jalan yang beraspal yang sangat panjang. Biasanya kalau kita bepergian menggunakan mobil ataupun sepeda motor,
dan keadaan di aspal itu sangat panas, lalu kemudian lalu lalang kendaraan sangat jarang, maka kita seolah-olah akan melihat genangan air di aspal itu. Padahal sebenarnya kita ketika mendekati tidak ada. Itulah yang disebut dengan fatamorgana. Mata kita tertipu oleh bayangan atau pembiasan cahaya yang dipantulkan oleh sinar matahari, karena memang ketika fatamorgana terjadi, suhu yang ada di atas dan juga di bawah itu ternyata berbeda, sehingga nampaklah hal-hal yang seolah-olah ada padahal tidak ada. Itu yang disebut dengan fatamorgana. Kalau di padang pasir biasanya ketika ada musafir-musafir yang lalu lalang, seolah-olah mereka melihat lautan atau bahkan danau yang sangat jernih, padahal tidak ada ketika didekati. Biasanya fatamorgana itu sering muncul di ujung horizon atau disebut dengan ujung cakrawala alias garis bumi, garis batas bumi. Kalau diartikan secara bahasa yang sangat sederhana, seolah-olah bumi itu ada batasnya, padahal itu tidak. Mata kita sangat terbatas ketika melihat bumi dan ketika melihat fatamorgana itu sendiri. Sehingga sangat logis ketika seolah-olah ada foto yang mana foto tersebut seolah-olah menunjukkan kapal yang sedang terbang atau melayang di angkasa, padahal itu tidak. Padahal itu adalah kapal yang sedang berlayar di lautan yang memang lautan yang normal, tidak ada layang-layang apapun. Tetapi karena mata kita terbatas, seolah-olah kapal tersebut bisa melayang atau bahkan bisa terbang ke udara, seolah-olah seperti itu, padahal itu adalah fatamorgana. Kalau Anda tahu di film SpongeBob itu ada kapal yang disebut dengan The Flying Dutchman, di mana konon The Flying Dutchman itu adalah kapal yang ditakdirkan tidak bisa berlabuh. Kapal tersebut harus mengarungi samudra dan berlayar sampai tiada batasnya. Jadi Flying Dutchman itu adalah kapal yang bisa terbang, padahal tidak. Flying Dutchman itu adalah kapal yang memang terlihat dari ilusi optik yang disebut dengan fatamorgana, atau diambil dari sesosok peri saudari dari King Arthur yang bernama Faile-Morgana, sehingga bisa berubah-ubah dan bisa mengacaukan akal pikiran kita atau mengacaukan mata telanjang kita. Sehingga tidak ada hubungan antara fatamorgana dengan kejadian mistis. Kalau kejadian mistis itu barangkali bisa ilusi, bisa delusi, atau bisa halusinasi, yang mana ketiga istilah tersebut memang berangkat dari penyebabnya adalah traumatik, kemudian pengalaman mistis, ataupun pengalaman ganjil-ganjil yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan akal pikiran tersugesti berdasarkan objek yang mereka lihat. Tetapi kalau fatamorgana itu tidak ada hubungannya dengan itu. Fatamorgana adalah murni faktor alamiah, faktor alam. Katakanlah kalau Anda pergi ke kutub selatan, kutub utara, biasanya di sana sering terjadi yang namanya fatamorgana. Entah itu fenomena seperti aurora yang disebut dengan aurora borealis dan semacamnya. Biasanya di tempat-tempat lapang itu sering terjadi fatamorgana. Apa bedanya dengan penampakan? Apakah fatamorgana bisa disebut dengan penampakan? Ya tentu tidak bisa disebut dengan penampakan, karena ini adalah faktor alamiah, faktor alam. Mohon maaf ya, kendaraan sangat rame. Jadi fatamorgana itu terkhusus kepada indera penglihatan, berbeda dengan halusinasi ataupun ilusi dan delusi, yang mana ketiga istilah tersebut itu berhubungan dengan panca indera yang 5. Entah itu pendengaran, penglihatan, penciuman, dan yang seterusnya. Tetapi kalau fatamorgana itu hanya kepada indera penglihatan saja. Jadi mata kita itu terbatas ketika melihat sebuah objek. Ketika kita seolah-olah melihat pemandangan yang sangat ganjil, jangan buru-buru kita mengatakan itu adalah sebuah makhluk halus ya. Mungkin saja itu adalah fatamorgana atau ilusi optik yang ditimbulkan oleh benda-benda yang tidak teridentifikasi. Barangkali kita melihat UFO yang berterbangan di suatu malam, barangkali itu adalah cahaya atau pantulan cahaya yang memang sudah lewat ya cahayanya, barangkali atau meteor ataupun yang sejenisnya atau benda-benda angkasa lainnya, sehingga tidak bisa dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian mistis yang selama ini terutama di kondisi masyarakat Indonesia yang masih saja mempercayai tentang hal-hal yang berbau mistis atau gaib. Sehingga fatamorgana itu memang bisa saja ya kita tidak melihat dengan
dengan tidak sengaja, ataupun kita menemui hal-hal yang terkadang sulit dijelaskan, padahal itu memang bisa dijelaskan secara sains. Jadi sekali lagi, fata morgana tidak ada hubungannya dengan hal-hal atau kejadian-kejadian mistis, di mana fata morgana itu murni adalah kejadian yang terjadi karena faktor alam atau alamiah. Bisa dijelaskan secara sains, bisa dijelaskan secara komprehensif, dan juga bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jadi mari, kalau kita melihat sesuatu, jangan lagi dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang berbau magis. Karena memang dalam agama sendiri pun, terutama dalam agama Islam, itu sangat tidak boleh, bahkan bisa mengundang ke unsur kemusyrikan. Ya, jadi mulai saat ini mari kita pahami apa itu ilusi, apa itu delusi, apa itu halusinasi, dan apa yang disebut dengan fata morgana. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.